Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Irawati, NEM 201030301146 dari kelas B5 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang endometriosis. Endometriosis merupakan gangguan genetologi yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar kaltum uteri yang dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi. Umumnya, jaringan patologis ini dapat ditemukan pada pelvik, ovarium, dan sektum rektovagina. Penyebab dan faktor resiko terjadinya endometriosis dilihat dari beberapa teori. 1. Teori menstruasi retrograde. Teori ini dikemukakan oleh Samson pada tahun 1927, di mana terjadi refluks. Darah menstruasi mengalir balik masuk melalui saluran tuba ke dalam rongga pelvik. Darah yang berbalik ke rongga peritoneum diketahui mampu berinfiltrasi pada permukaan peritoneum dan merangsang metaplasia atau merusak atau menghancurkan peritoneum yang kemudian akan merangsang angiogenesis atau membuat jaringan baru yang bersifat merusak. Yang kedua, teori imunologik dan genetik. Gangguan pada imunitas terjadi pada wanita yang menderita endometriosis. 3. Teori metaplasia. Teori metaplasia ini dikemukakan oleh Robert Meyer yang menyatakan bahwa endometriosis terjadi karena rangsangan pada sel-sel epitel yang berasal dari sel epitel selomik pluripotent atau sel tumor yang menempel, dapat mempertahankan hidupnya di daerah pelvik, sehingga terbentuk jaringan endometriosis. 4. Teori emboli limfatik dan vaskuler. Teori ini dapat menjelaskan mekanisme terjadinya endometriosis di daerah luar pelvis. Daerah petroperitoneum memiliki banyak sirkulasi limfatik. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada 29% wanita yang menderita endometriosis ditemukan nodul limfa pada pelvis. Nodul seperti becak-becak limfa endometriosis yang kemudian bisa menempel di dinding peritoneum atau bisa juga menyebar ke paru-paru dan organ lain. Untuk tanda dan gejalanya seperti 1. Nyeri pelvik. Nyeri pelvik atau panggul merupakan tanda utama endometriosis dengan ciri khas nyeri bersifat kronis dan berulang, timbul sebagai dysmenorrhea, didapat atau sekunder. Nyeri biasanya terjadi 24-48 jam sebelum menstruasi dan meredas beberapa saat setelah timbul menstruasi. Namun, rasa tidak nyaman dapat terjadi selama seluruh interval menstruasi. Nyeri ditandai konstan, biasanya pada pelvis atau
punggung bawah atau sakrum. Yang kedua, dysmenorrhea. Nyeri head yang disebabkan oleh reaksi peradangan akibat sekresi sitokin dalam rongga peritoneum akibat pendarahan lokal pada sarang endometriosis dan adanya infiltrasi endometriosis ke dalam saraf pada rongga panggul. Yang ketiga, dyspareunia merupakan keadaan nyeri yang terjadi pada saat berhubungan seksualiti, di mana diklasifikasikan menjadi primer atau nyeri muncul dari saat mulai bersenggama, dan sekunder atau rasa tak nyaman bersenggama dirasakan setelah dimulainya sensasi bebas nyeri saat senggama karena akibat menempelnya jaringan endometriosis ini secara komplit pada ruang rahim. Yang keempat, infertilitas. Endometriosis didiagnosa hampir 2 kali lebih sering pada wanita infertil dibanding wanita fertil. Karena itu, endometriosis harus dicurigai pada setiap kasus infertil. Efek endometriosis pada fertilitas atau kesuburan terjadi karena terjadinya gangguan pada lingkungan rahim, sehingga pelekatan sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim menjadi terganggu. Artinya, sel endometriosis ini bisa menghancurkan dari sel telur yang dibuahi karena sifatnya metaplasia. Untuk cara pemeriksaannya sendiri, yang pertama, uji laboratorium. 2. Pembedahan laparoskopi. 3. Dengan USG atau ultrasonografi. 4. Dengan RRI. 5. Dengan uji anatomi patologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.